Anda. Saya bekerja di SMK Negeri 3 Surabaya. Di sini saya akan membagi pengalaman saya selama di sekolah SMK Kejuruan. Gimana sih khususnya dari sudut pandang budayanya organisasi yang membentuk suasana kerja yang mendukung profesionalisme di tempat kerja saya. Stay tune! Nah, sekarang kita ada di bab pertama nih. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi sendiri itu adalah sekumpulan nilai, keyakinan, sikap, dan juga perilaku seseorang yang menjadi ciri khas sebuah dari institusi tersebut. Nah, dalam konteks dunia pendidikan nih, budaya organisasi itu mencerminkan bagaimana para pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik itu menjalankan aktivitasnya. Budaya ini juga bukan hanya soal aturan tertulis saja, tapi juga tentang kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang dilakukan secara konsisten, serta cara berpakaiannya juga. Dari komunikasi hingga cara menyelesaikan masalah. Nah, budaya organisasi ini juga menjadi fondasi yang penting bagi kenyamanan juga kelancaran operasional sebuah sekolahan. Terus kita lanjut ke slide ke nomor 3. Di sini selanjutnya adalah contoh dari budaya di SMK sendiri itu gimana sih? Selama saya bekerja di SMK Negeri 3 Surabaya di sini, saya melihat nih budaya organisasi itu yang sangat kuat sekali. Salah satu yang saya rasakan adalah kedisiplinan, di mana guru, staf itu sangat saya rasakan adalah kedisiplinannya, di mana guru dan staf itu harus hadir tepat waktu, berpakaiannya juga harus rapi. Selain itu juga ada budaya dari profesionalisme, di mana semua warga sekolahan itu wajib tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Komunikasi terutama nih komunikasi harus lancar antara staf dan juga guru, namun tetap terbuka dan juga sharing-sharing. Budaya kekeluargaan juga ini sangat terasa ketika ada rekan yang sedang mengalami kesulitan, misalnya lagi sakit, ataupun ada keperluan mendadak yang lainnya, kita sebagai sesama dari guru dan juga staf juga sama-sama saling membantu menggantikan tugasnya, sekedar memberikan semangat juga. Budaya semacam ini nih yang menciptakan suasana kerja yang menjadi lebih nyaman dan juga menyenangkan. Selanjutnya slide keempat. Selanjutnya nih, bagaimana sih budaya itu terbentuk? Budaya organisasi tidak terbentuk dalam satu malam aja, tapi yaitu lahir dari proses yang panjang sekali, dari melibatkan kepemimpinan, ada juga kebijakan dan pembiasaan. Di SMK sendiri, tempat saya bekerja nih, budayanya itu dibentuk dari visi misi sekolah yang konsisten dijalankan. Mulai dari kepala sekolah itu menjadi teladan utama, kedisiplinan, inovasi, dan juga kepedulian. Serta guru-guru senior itu juga memberikan pembinaan dan mentoring kepada guru-guru baru. Ini menjadi bagian proses dari regenerasi dari nilai-nilai tersebut. Ada pula pengaruh dari kebijakan dinas pendidikan dan juga program-program nasional seperti kurikulum merdeka yang menekankan fleksibilitas dan pembelajaran berbasis proyek. Budaya di sekolah ini juga diperkuat dengan melalui kegiatan rutin. Ada rapat koordinasi, evaluasi kerja, refleksi pembelajaran, serta perayaan hari besar nasional atau keagamaan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Slide kelima. Oke, sekarang kita maju lagi nih, ada Competing Value Framework atau CVF, di mana untuk memahami jenis budaya organisasi itu ada satu kerangka yang sangat menarik, yaitu CVF tadi ini. CVF itu menjadi budaya organisasi ke dalam 4 jenis utama. Yang pertama ada clan, yang kedua ada
advocacy, yang ketiga adalah market, yang keempat adalah hierarki, di mana clan di sini adalah budaya kekeluargaan, biasanya fokusnya untuk kerjasama, komunikasi terbuka, dan juga hubungan yang dekat antar anggota. Selanjutnya yang kedua ada advocacy atau budaya yang inovatif, berani mengambil resiko. Biasanya organisasi ini dengan budaya ini mendorong ide-ide baru yang eksperimen dan juga fleksibilitas. Lalu yang ketiga adalah market, di mana budaya kompetitif dan berorientasi hasil. Orientasi seperti ini fokus pada target kerja, kinerja, dan juga kepuasan pengguna atau dari pelanggan. Lalu yang terakhir yang keempat itu adalah hierarki, yaitu budaya yang menekankan struktur, prosedur, dan juga kestabilan. Nah, di sekolah saya ini, sekolah yang termasuk dari lembaga pendidikan yang umumnya memiliki kombinasi dari dua tipe yang ada di sini. Mau tahu? Selanjutnya, set ke-6. Oke, yang ke-6 ini adalah CVF yang ada di SMK atau di tempat kerja saya. Di tempat kerja saya ini di SMK terdapat dua jenis yang diambil, yaitu hierarki dan juga clan, di mana budaya hierarki itu tampak dari struktur organisasi yang jelas, dari SOP yang ketat dan sistem pelaporan yang teratur. Misalnya, semua administrasi pembelajaran seperti jurnal kelas, rekap kehadiran siswa, hingga laporan kinerja guru itu harus dilaporkan secara berkala. Dari sisi lain, ada juga budaya clan, di mana ini juga sangat kuat sekali. Setiap guru, staf diperlakukan seperti keluarga. Kami saling menghargai, baik dengan saling membantu dan juga jika ada kesulitan dan merayakan pencapaian itu bersama-sama. Kombinasi ini yang menurut saya itu sangat ideal karena ada struktur yang jelas, namun tetap ada ruang untuk kekeluargaan dan juga kerja sama tim. Selanjutnya slide ke-7. Di slide ke-7 ini ada penjelasan lagi nih. VUCA, apa sih itu VUCA? Dalam beberapa tahun terakhir kita itu sering banget mendengarkan istilah-istilah VUCA ini, yang merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity, di mana ini adalah gambaran tentang kondisi dunia kerja dan organisasi saat ini yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat, ketidakpastian, dan juga kerumitan sistem dan arah yang kadang itu kurang jelas. Di dunia pendidikan itu juga tidak lepas nih dari VUCA ini. Kurikulumnya terus-menerus berubah, kebutuhan industri yang dinamis hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat, semuanya itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah, guru, dan juga siswa. Slide 8. Setelah ini nih kita sampai di VUCA di SMK. Di SMK tempat saya bekerja nih, tantangan VUCA yang kami hadapi dan semangat adaptasi. Sekolah itu mulai mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam administrasi. Guru juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk memahami perkembangan industri terbaru, terutama dalam menyusun modul ajar yang relevan dan juga aplikatif. Selain itu, kami juga memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan juga dunia industri agar siswa itu lebih siap menghadapi dunia kerja yang nyata. Dalam hal ketidakpastian, sekolah itu berusaha menjaga komunikasi terbuka antar unit kerja dan selalu melakukan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di sini nih saya tuh belajar fleksibilitas dan juga semangat belajar adalah kunci untuk bertahan dalam situasi yang ini nih yang terus berubah sekali. Oke, selanjutnya adalah yang penutup dari saya.
Dari keseluruhan pengalaman tadi yang saya jelaskan, saya menyadari bahwa budaya organisasi itu memainkan peran yang sangat besar sekali dalam menciptakan suasana kerja yang sehat, produktif, serta menyenangkan. Saya bersyukur bisa berada di lingkungan kerja yang penuh kolaborasi, keteraturan, dan juga kepedulian. Budaya kerja seperti inilah yang menurut saya patut untuk dipertahankan dan dikembangkan, tidak hanya untuk kenyamanan pegawai tetapi juga untuk mendukung kependidikan yang berkualitas bagi siswa-siswa kita. Nah, terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Bye bye.